Sudah hadir Ustazah Ummu Salamah. Apa kabar Ustazah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak siapa namanya? Wiwit. Oh, Mbak Wiwit. Alhamdulillah khair. Sehat-sehat. Semoga semuanya juga sehat walafiat, tetap semangat. Amin, amin. Ya Ustazah, Masya Allah ya, hari ini tanpa berlama-lama lagi deh Ustazah lah. Pasti teman-teman di sini semuanya pengen mendengarkan ya kajian tentang tafsir kitab Al-Muyassir. Tapi mungkin sebelumnya kita baca dulu doa sebelum belajar ya Ustazah ya, agar berkah gitu ya Ustazah ya. Ya, mari kita membaca doa sebelum belajar, Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir. Amin ya rabbal alamin. Ya, tafadholi Ustazah. Waktu dan layar sepenuhnya saya persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat sister filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pada sore hari ini kita bisa berjumpa karena tidak lain dan tidak bukan kecintaan kita kepada Al-Qur'an Al-Karim, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun dengan berbahasa Arab, yang kita mungkin bisa jadi tidak mengerti apa makna kandungan di dalamnya karena memang kita sudah jauh dari bahasa Arab. Maka pada sore hari ini kita bersama-sama mencoba menelaahnya satu persatu, ya, yang memang semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat wahyu, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang wahyu ini bisa dibuktikan ya bahwasanya tidak ada satu orang manusia pun yang berbahasa Arab, baik orang Arab ya asli yang bisa berbahasa Arab dengan tingkatan bahasa Arab yang sangat sempurna pun tidak ada yang bisa meniru. Baik itu orang yang bukan orang Arab namun dia adalah orang yang paham ya dan ma'rifat ya, dekat dengan ilmu bahasa Arab, namun tidak ada satupun yang bisa menyerupai ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini dalam artian susunannya, tata bahasanya, seperti syair tapi bukan syair, seperti prosa tapi bukan prosa. Tidak ada dari awal hingga akhirnya itu yang tidak bermakna. Inilah Al-Quran. Maka pada sore hari ini, Sister Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pilihkan dari surat At-Taubah. Maaf ya kalau ada salah pengetikan ya, surat At-Taubah. Oh, sudah diperbaiki, alhamdulillah. Surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Mengapa saya mulai dari ayat ini? Karena ayat ini memang dia dikatakan dalam sebuah hadis adalah ayat terakhir ya dalam pengumpulan itu, yang diletakkan kemudian di dalam dua surat terakhir dari surat At-Taubah ya. Dan biasanya Sister Filah yang dirahmati Allah, pengumpulan Al-Quran itu tidak hanya cukup dari tulisan satu orang sahabat yang menghafal, tapi kemudian akan dipersaksikan oleh dua orang lagi. Inilah proses pengumpulan Al-Quran ketika pada masa para penghafal Al-Quran itu banyak yang syahid di jalan Allah. Maka ini menjadi pemikiran keras ya para khalifah, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hingga kemudian Khalifah Utsman bin Affan itu sampai membukukannya jadi sebuah buku. Begitu ya Sister Filah. Nah, ceritanya dua surat terakhir ini dipercayakan kepada Khuzaimah. Kenapa kok tanpa saksi boleh?
Karena Huzaimah ini, sahabat fillah yang dirahmati Allah, ini adalah orang yang dititipkan oleh Rasul dalam sebuah hadis, saksinya satu orang, itu mengandung 2 orang. Maka dengan dihafalnya oleh Huzaimah ini pun sudah cukup, dan diletakkan kemudian pada 2 terakhir surat At-Taubah. Ya, inilah yang kemudian para ulama ya berdasarkan hadis yang nanti akan kita kaitkan dengan pembahasan ini ya mengatakan bahwasanya siapa, ini pesan Rasulullah ya, siapa yang membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali setiap sorenya, maka Allah akan cukupi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, sehingga kemudian seorang qadhi ya di masa hakim di masa kekhilafan masih ada, dan dia termasuk hidup di masa-masa akhir ya kekhilafan, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, itu mengarang sebuah buku rangkaian doa ya untuk dibacakan sebelum zikir ya, subhanallah 33 kali, sebelum zikir alhamdulillah dan Allahu akbar 33 kali, dan salah satu ya yang berikan formulanya ya itu berdasarkan hadis yang tadi, yaitu membaca 2 surat terakhir ini. Jadi bukan hasbiyallahnya saja, tapi 2 surat terakhir ini sebanyak 7 kali. Nah, sempat kemudian saya merenungkan kenapa ya kok ada ulama ya, ulama yang sangat faqih, sangat terkenal keilmuannya dan juga kehati-hatiannya dan juga kepakarannya dalam ilmu-ilmu thaqafah Islam. Kok ada menitipkan ini di awal. Jadi setelah direnung-renungkan, ternyata isi Al-Quran ini memang mengingatkan kita, semuanya mengingatkan, tapi khusus kepada 2 surat ini, sahabat fillah yang dirahmati Allah, memang sangat luar biasa. Ya, akan menimbulkan satu efek ya kecintaan yang sangat luar biasa. Kepada siapakah? Yuk, mari kita lihat. Surat At-Taubah ayat 128 hingga 129. Mari kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ghafurur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Laqad jaa'a, sungguh telah datang kepada kalian ya. Rasulun, jadi pelakunya siapa? Man huwa jaa'a, yaitu rasul. Rasulun min anfusikum, maknanya adalah di sini seorang rasul, karena dia memakai kata benda tunggal rasul, rasulun. Kalau jamak rusul, rusul. Makanya kalau dalam membaca Al-Quran itu sangat penting mengenal mad, ya, apakah madnya tabi'i, madnya asli, atau tidak bermad, ya, karena kalau kita baca rusul, maknanya adalah rasul-rasul. Namun di sini artinya adalah rasulun, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Min anfusikum, ya, dari kamu sendiri, dari diri kamu sendiri. Apa maknanya dari diri kamu sendiri? Yaitu dari jenis kamu sendiri, yang satu kaum denganmu. Ya, nanti kita akan bahas tafsirnya apa maksudnya min anfusikum. Yang dia itu azizun alaihi ma anittum. Aziz itu sangat berat sekali. Ma anittum, apa yang kalian derita, apa yang menimpa kalian berupa kesulitan, sangat kepikiran. Jadi orangnya itu mungkin kalau bahasa anak-anak sekarang, Rasul yang diutus ini adalah orangnya sangat-sangat perasa, ya, sangat perasa banget. Ya. Mungkin ada yang misalnya mengatakan jangan terlalu apa ya kalau perasa itu ya. Nah, tapi di sini maksudnya adalah sampai menggunakan kata aziz ini maknanya perasaannya sangat-sangat besar sekali. Apa yang kemudian menimpa dari umatnya itu, dari kaumnya, maka dia akan merasakan pula. Setelah itu harisun alaikum.
Dia itu adalah sangat haris itu sangat ingin, ya, sangat ingin alaikum, ya, bagi kamu itu ada apa, ingin apa. Harisun alaikum adalah agar kalian itu selamat, sangat ingin menyelamatkan kalian, karena dia dilekatkan dengan ma'anitum harisun alaikum. Kalau kalian sedang menderita, kalau umat kalian itu menderita, kalau umatnya menderita, maka dia sangat ingin menyelamatkan umatnya. Ya. Setelah itu, bil mu'minina raufun rahimun. Terhadap orang-orang beriman, dia memiliki rasa santun dan sayang. Ya, jadi kalau memotongnya, Sister Villa itu harisun alaikum. Jadi bukan alaikum bil mu'minin, ya, namun harisun alaikum. Setelah itu bil mu'minina raufur rahim, gitu ya. Sebetulnya kalau kita balik raufur rahim bil mu'minin, nah begitu ya. Raufun rahimun bil mu'minin itu juga tidak mengurangi maknanya, hanya saja memang susunan ini adalah susunan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terhadap orang beriman, Rasul yang diutus itu adalah orang yang sangat santun dan sangat penyayang. Sedikit mungkin kita membahas tentang bagaimana ketika seorang Muhammad ketika merasa galau, nah itu yang tadi mau saya keluarkan ya, galau ketika melihat umatnya, ketika melihat manusia di Mekah itu berkelas-kelas, ada kelas budak, ya, ada kelas bangsawan. Kelas budak tidak bisa mencicipi pelayanan yang baik, begitu dari derajat hidupnya, dia selalu menjadi kelas yang disia-siakan. Ada pandangan rasis terhadap orang-orang berkulit hitam, itu galau. Muhammad yang saat itu belum diutus menjadi rasul itu galau sekali, ya. Bagaimana kemudian banyak jeratan rentenir saat itu kepada orang-orang miskin, karena memang terbiasa beraktivitas ekonomi itu dengan menggunakan aktivitas riba. Itu galau Rasulullah itu melihat orang miskin meminta-minta di jalan, itu sangat menjadi pikirannya. Maka kemudian dalam ayat 128, fa'in tawallau, kalau ya mereka berpaling, tawallau, ya, fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, hasbi Allah, cukuplah hasbi, cukuplah untukku Allah. Jadi cukuplah untukku Allah saja. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah selain daripada huwa. Siapa huwa? Allah. Ya. Alaihi tawakkaltu, atau kalau kita mau mengikuti susunan bahasa Indonesia, tawakkaltu alaihi, gitu ya. Aku bertawakal kepadanya. Siapa hi-nya di situ? Adalah Allah. Wahwa, dan kembali kemudian memakai kata ganti, dialah Allah. Rabbul arsyil azim, ya, dialah Allah pemilik arsy yang maha agung, yang besar, ya, dia pemilik arsy yang agung, yang besar. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, sebelum kita membahas tafsirnya, ini adalah kalimat penyerahan diri kepada Allah dan ingin tetap istiqomah bagaimanapun penerimaan orang, ya, kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwasanya tidak gampang ternyata ketika hadirnya sosok seorang Muhammad yang sudah dipercaya sejak dulu, sudah dipercaya sejak awal, kepandaiannya, kejujurannya, kebijakannya, sehingga kemudian di dalam salah satu peristiwa besar, ya, di kota Mekah itu, di mana kabilah-kabilah yang berdagang ke kota Mekah itu merasa ditipu, mereka ingin menyerang, ya, saling antar suku ingin menyerang, maka sampai dipanggillah Muhammad itu ikut menyepakati perjanjian yang dinamakan Hilful Fudul. Ya, kenapa sampai Muhammad ini dipanggil? Karena Muhammad ini bukan orang sembarangan. Dia adalah tokoh muda yang terpercaya, tidak pernah berbohong, sehingga digelari Al-Amin. Jadi sebetulnya pantaslah kamu itu, berbahagialah mendapatkan seorang Rasul itu yang memang sangat luar biasa. Nah, mari kita lihat bagaimanakah kitab Al-Muyassar, ya, membahas ini. Dalam
kitab tafsir Al-Muyassar ayat 128. Mungkin sedikit saya ceritakan juga tentang kitab tafsir ini, akhwat fillah yang dirahmati Allah. Kebetulan saya itu memang bersama suami membimbing jamaah umroh. Nah, kitab ini sering saya temui, kira-kira di tahun 2012, 2014 ya, lantas kemudian 2015 dan 2019. Tapi di 2000 ditemui di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dia berdampingan dengan mushaf Al-Qur'an, ya. Seperti fotonya mungkin sudah saya tunjukkan begitu ya. Saya sempat melihat begitu ya, ini kitab tafsir. Begitu ya, sudah begitu saja. Ya, sempat saya baca juga. Namun kemudian tiba-tiba seorang jamaah umroh ya, tetangga ketika kembali dari dari umroh, dia menghadiahkan saya kitab itu, begitu ya. Saya itu tidak sampai berpikir, oh ternyata kitab itu dijual ya di toko-toko di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi begitu. Nah akhirnya saya jadikanlah kitab itu kitab rujukan saya mengisi majelis taklim di beberapa masjid ketika itu di Kabupaten Bandung, dan saya merasa senang sekali. Nah ketika 2019 saya ke sana, kok tidak ada lagi kitab ini ya, kalau saya tidak salah 2019 ya. Sedangkan teman saya itu memesan kitab ini, ada apa ya begitu. Ini cukup menjadi pertanyaan juga dalam hati saya. Baiklah kalau nggak ada lagi di masjid, kalau gitu saya ke toko-toko. Namun yang aneh ketika saya menanyakan kitab itu, mengapa kok gaya orang yang berjualan itu seperti takut menjualnya? Ya ini jadi satu pertanyaan juga ya, ada apa dengan kitab ini begitu? Padahal kitab Muyassar ini, Sister Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab tafsir kumpulan qaul ulama tafsir yang tafsirnya mufassal. Tafsirnya itu panjang sekali, ya. Sehingga kemudian ketika disarikan, ini insya Allah apa yang ada di dalam kitab ini tidak menghilangkan ya makna penting dari ayat itu. Nah kiranya begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya alhamdulillah ya saya masih disempatkan untuk memilikinya. Baiklah, tafsirnya Al-Quran surat 128 ya, surat At-Taubah gitu ya, dari kitab Al-Muyassar. Jadi apa maksudnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya ada di dalam slide 3 ya, silakan. Laqad ja'akum ayyuhal mu'minun ya, rasulun min qaumikum. Sungguh telah datang wahai orang-orang beriman. Siapa? Rasulun, yaitu Rasul. Min qaumikum, dia itu dari kaum kalian sendiri. Jadi karena surat ini turun di Makkah Al-Mukarramah, maka kemudian di situ maksudnya adalah kepada orang-orang Quraisy sebetulnya. Ya. Kami pilihkan seorang nabi, Nabi Muhammad bin Abdullah, dia adalah dari keturunan kalian, dari kaum kalian, ya. Yashukku alaihi ma talqauna minal makruhi wal anat. Bagaimanakah sosoknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Yashukku ma talqauna, dia itu sangat berat sekali hatinya itu, perasaannya, dirinya. Ketika talqauna minal makruhi wal anat, ya umatnya itu, manusia pada saat itu ditimpa atau menemui al makruh wal anat. Sesuatu yang dibenci dan suatu penderitaan, dia berat sekali merasakannya, ya sangat peka, jadi pikiran begitu, ya. Harisun ala imanikum, dan sosok Muhammad ini sangat-sangat serius perhatiannya itu ala imanikum, ya atas keimanan kalian. Bagaimana bisa umat ini kok menyembah berhala? Apa yang terjadi pada mereka ini, kiranya begitu. Jadi bukan orang yang hanya mengingat dirinya sendiri. Padahal berhala itu mereka yang buat. Padahal berhala itu mereka yang bikin. Setelah itu mereka tegakkanlah berhala itu dan mereka sembah. Ini sangat galau Rasul itu melihat kondisi umat ini. Kok begini? Gitu ya.
dan menginginkan ala salahi sya'nikum. Dia ingin sekali agar salah itu agar maslahat, mungkin ya kalau bahasa kita yang sering digunakan bentuk lain, agar baik ya urusan kalian itu, urusan kamu semua. Ya, inilah tipenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bil mu'minina katsirur ra'fati warahmati. Dan kepada orang beriman banyak sekali rasa santun, sangat besar sekali rasa santun dan rasa sayangnya Muhammad ini kepada umatnya, kepada orang-orang yang beriman. Nah, Sister Villa yang dirahmati Allah, di dalam slide selanjutnya ini saya tambahkan ya agar penjelasannya tidak keluar tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan ini ya. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir saya tambahkan, panjang tapi saya cuplikan untuk Sister Villa hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir ayat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Bu'itsu bil hanifiyyatis samhati." Aku ini bu'itsu, aku ini diutus bil hanifiyah, dengan hanifiyah, ya. Mahiyal hanifiyah, apa sih hanifiyah itu? Hanifiyah itu agama yang lurus. As-samhah, samhah itu penuh dengan toleransi. Nah ini, jadi Islam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa ini ada perintah, ada larangan, ada kebolehan, ya. Itu yang turun dalam Al-Quran. Perintah kalau dia bermakna jazm, kuat, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan adab misalnya, dunia, akhirat, ataupun dengan kata-kata yang mencela kalau ditinggalkan, maka wajiblah hukumnya. Kalau kemudian perintah itu tidak sampai derajat jazm atau kuat, maka hukumnya menjadi sunnah. Sudah dua ya hukum perbuatan manusia. Ada larangan. Larangan itu kalau dalam Al-Quran sudah jelas Allah katakan wa harrama riba, Allah haramkan riba, berarti itu sudah qat'i, sudah kuat. Maka ya, apalagi sampai dikecam dengan berdirinya seperti berdirinya orang gila, oh hukum tersebut artinya adalah haram. Kalau kemudian ada larangan namun tidak kuat, tidak jazm, maka hukumnya makruh. Ya. Dan apabila pilihan, hukumnya boleh. Hukum-hukum yang ada, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, sama halnya kalau hukumnya itu tentang benda-benda. Ya, Sister Villa, ada yang haram, ada yang halal. Yang haram itu nggak banyak sebetulnya. Ya, misalnya daging babi, khomer disebutkan benda-bendanya, darah, mayat misalnya, sehingga kemudian dibahas nanti sedetil mungkin apa yang termasuk pada khomer, apa yang termasuk pada daging babi, apakah dagingnya saja, ya, sehingga kemudian para ulama itu menyimpulkan seluruh bagian dari babi itu, begitu ya. Dan ketika juga sampai membahas tentang darah, ya, juga bangkai-bangkai apa, gitu ya. Ternyata ada pengecualian kalau bangkai binatang di laut itu bukanlah bangkai dan seterusnya. Seluruh aturan itu adalah hanifiyah wasamhah. Aturan itu adalah aturan yang lurus dan samhah, penuh toleransi. Misalnya, ketika Islam itu mengharamkan riba, maka sebetulnya itu kasih sayang Allah. Agar kalian itu ekonominya lurus. Agar kalian itu jangan menderita. Kenapa ya kok kita tidak, kalau transaksi itu harus jelas, jual beli itu harus jelas, gitu ya, jelas apanya, akadnya, gitu ya, barangnya, kesepakatan, berapakah harganya, ada tawar menawar sebelum sepakat. Kalau ada cacat barang 3 hari sebelumnya boleh dikembalikan, gitu ya. Atau misalnya boleh dibatalkan sebelum berpisah dan sebagainya. Itu semua dalam pembahasan yang rinci. Sebetulnya semuanya adalah hanifiyah. Ini adalah aturan yang lurus. Mengapa kalau seorang wanita muslimah ketika di luar rumah dia harus menutup auratnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan itu kepada kita agar pandangan yang ada di tengah-tengah pergaulan itu, pandangan mata itu lurus.
Ya, pandangan mata itu tidak terbelokkan pada pandangan seksis. Makanya selain berkerudung, kemudian menutup tubuhnya dengan jilbab, wanita-wanita itu ada hukum yang lain. Dia tidak boleh sengaja membuat-buat suara agar tertarik. Jenis dari perkataannya juga bukan merayu-rayu kalau itu bukan suaminya. Begitu. Apa yang terjadi yang diinginkan oleh Islam itu agar masyarakat tidak sakit. Maka dari itu Rasulullah Muhammad SAW membawa Hanifiyah, agama yang lurus, samahah, penuh toleransi. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu tahu apa yang kamu tuh tidak sukai, ya, dan akan berbahaya. Allah tuh sebetulnya tahu. Ya, kalau khamr kan sebelumnya memang banyak orang yang suka kan, gitu kan? Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan itu, mereka tuh jadi mengganti hingga perasaan suka itu menjadi oh ini haram. Udah mereka menjadi tidak suka. Karena apa? Beginilah cara Allah itu mengerti. Kepada non-muslim tidak boleh memaksa mereka menukar agama. La ikraha fiddin. Dalam Al-Baqarah ayat 256. Toleransi yang bagaimana lagi? Kemudian yang tidak lebih baik daripada apa yang agama ini membawanya, ya, melalui Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi bersyukurlah kita itu diingatkan dengan kalau kita berzikir ini diingatkan kita punya Rasul yang sudah membawa sesuatu yang telah menyelamatkan kita. Ya, Sister Villa, dalam hadis yang sahih disebutkan, Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ya, dalam selanjutnya ya. Wa syari'atuhu kullaha sahlatun. Syariat dalam Islam ini semuanya tuh mudah. Ya. Samhatun, penuh toleransi, kamilatun, dan sempurna. Jadi jangan dicari lagi syariat yang selain daripada yang Allah dan Rasulnya bawa. Kalau dicari yang lain justru akan usrun, bukan lagi yusrun, tapi yang usrun pakai ain. Akan menyusahkan kalian. Ya. Yasiratun ala man yassaraha Allahu ta'ala alaihi. Dia itu yasiratun, mudah. Bagi siapa? Man yassara Allahu, yang Allah mudahkan baginya untuk mengerjakannya. Yang dimudahkan oleh Allah dalam mengerjakannya. Nah itu ya, artinya yasiratun ala man yassaraha Allahu. Mudah bagi siapa yang kemudian Allah izinkan dia untuk mudah mengerjakannya. Dalam artian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang memiliki kuasa untuk menunjukkan dan menyesatkan seseorang, hamba-hambanya. Ya, namun ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hak mukhayyar, ya, memilih berusaha kepada hambanya yang berakal ini. Jadi bukan berarti oh pantesan deh aku nggak bisa taat sama Islam ini soalnya nggak dipilih Allah. Loh, tahu dari mana kalau kita tidak dipilih Allah? Ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, ya. Karena itu ketika Allah katakan ya memang karena yassaraha Allahu, Allah yang memudahkan itu semua, maka berusahalah untuk mempelajarinya. Syariat ini berusahalah untuk mendekatinya. Lantas kemudian pelajari, laksanakan, amalkan, dan sampaikan. Nah itu akan mengental dan menjadi kebiasaan yang sangat-sangat baik ketika kita selalu membiasakan diri kita seperti itu. Ya, jadi nggak ada yang dibawa Rasulullah itu yang penuh santun dan kasih sayang itu sesuatu yang menyulitkan engkau. Tidak akan menyulitkan engkau. Nah begitu maksudnya. Berikutnya kemudian qala Rasulullah SAW, innallaha lam yuharrim hurmata illa wa qad alima annahu sayattali'uha minkum mutalla. Ya, Rasulullah itu ya Rasul bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak sekali-kali yuharrim, mengharamkan suatu hurma, keharaman, illa kecuali qad alima, Allah itu sebenarnya sudah tahu annahu, engkau itu akan melanggarnya, sayattali'uha minkum mutalla, ya. Suatu saat kalian akan melanggarnya. Ala, tapi ingat, wa inni akhidun bihujazikum. Aku ini, ya kata Rasulullah SAW, akan senantiasa menjadi hujazi, menjadi penghalang kalian.
ya, seperti untuk jatuh pada keharaman. Ya, seperti tahafatu finnar, ya, agar kalian tuh jangan tahafatu itu berhamburan, pergi kalian menuju neraka. Aku akan senantiasa menghalangi kalian. Kata hafutil firash, sebagaimana kalian itu kalau melanggar itu berhamburan seperti firash, ya, seperti laron awid dubab, atau berhamburannya lalat, ya, seperti firash itu laron yang melihat air, gitu ya, berhamburan menuju ke air. Ingat, aku ini diutus membawa syariat dan aku ini akan bihujazikum, akan menghalangi kalian dari neraka. Ini bentuk kasih sayang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, bagaimanapun halangan, tantangan, hambatan yang diberikan oleh penguasa-penguasa kafir Quraisy pada saat itu, Rasulullah itu nggak pernah putus asa dan tidak pernah membalas dengan tindakan fisik. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memang diutus untuk menyampaikan pemikiran yang datang. Risalah itu kan pemikiran yang datang. Mengapa kalian sembah berhala? Itu kan pemikiran yang datang. Mengajak kita berpikir, bukankah berhala itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga memberikan mudarat pada kalian? Kenapa kalian percaya? Begitu. Itu pemikiran yang masuk. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan pemikiran, dan kemudian yang dihadapi Rasulullah ternyata bukan balasan pemikiran saja, tapi penyiksaan, itu tidak pernah merubah jalan dakwah Rasulullah menyampaikan itu. Mengapa? Karena Rasulullah itu ingin sekali menyelamatkan umat ini. Ya, karena kasih sayangnya, jangan sampai umat ini berhamburan jatuh ke neraka. Artinya, kalau dibiarkan tanpa syariah, ya, tanpa ada aturan, maka umat ini di dunia pun dia akan memilih jalannya sendiri mengatur kehidupannya. Ketika pernikahan itu dianggap sulit, udahlah nggak usah nikah aja. Ketika ternyata membentuk hubungan rumah tangga suami istri itu sulit, kalau gitu perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Rasulullah tidak akan membiarkan itu, karena itu akan merusak. Ya. Sister filah yang dirahmati Allah. Tafsir Al-Muyassar At-Taubah ayat 129. Fa'in tawallau faqul hasbiyallah. Fa'in a'radal musyrikuna wal munafiquna 'anil imani bik. Nah, maka Muhammad, kalaulah orang-orang musyrikun wal munafiqun, orang musyrik dan orang munafik itu a'rada, berpaling 'anil iman, dari iman bika terhadapmu. Ya. Karena kita ketahui bahwasanya mereka itu merasa tersinggung dari sisi bahwasanya kenapa Muhammad ini kok keponakanku yang menjadi nabi? Kenapa nggak aku saja? Aku kan lebih berkuasa. Aku kan pamannya. Aku kan lebih bangsawan dari dia, misalnya seperti itu. Ya, padahal mereka pun tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berbohong. Kalau dikatakannya, wahai paman-pamanku, yakinkah kalian apa yang kalau aku katakan di balik bukit itu ada sekelompok pasukan, apakah kalian percaya padaku? Ya, tentulah kami percaya, karena memang Muhammad tidak pernah berbohong. Namun ketika diganti topiknya, bagaimana kalau aku katakan, wahai pamanku, aku ini adalah utusan Allah, udah berubah, gitu ya. Namun diingatkan oleh Allah, kalau mereka a'rada anil imani bika, ya Muhammad, kalau mereka itu berpaling, ya, dari mengimanimu, wahai Muhammad, ayyuhar rasul, fakullahu, maka katakan kepada mereka, hasbiyallahu, cukup bagiku itu Allah saja. Ya. Yakfini jami'a ma ahammani, maka Allah itu mencukupkan aku dengan seluruh apa yang aku butuhkan, yang aku inginkan. La ma'buda bihaqqin illahu, tidak ada yang ma'bud aku sembah dengan sesuatu yang hak, ya, aku sembah kecuali Dia saja. Alaihi tamadtu, hanya kepada Allah saja aku tawakkaltu bimakna i'tamattu, ya, bersandar, hanya kepada Allah saja aku bersandar. Ilaihi, ya, wa ilaihi fawattu jami'a umuri, maka hanya kepada Allah saja aku serahkan segala urusanku. Fa innahu nasiri, karena sungguhnya Allah itulah yang menolongku. Wa ma'ini, dan
hanya Allah saja yang ma'in, yang menolongku. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah saja Rabb, pemilik arsy yang azim. Ya. Fa arsyur rahman a'zamul makhluqati. Padahal ya ibu-ibu, Sister Filah, yang namanya arsyur rahman itu adalah makhluk ciptaan Allah, tapi dia itu yang paling besar. Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah, dialah yang azam, dialah yang paling agung. Ya. Nah, inilah apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada umatnya, bahwa segala urusan itu, ya, urusan Islam, urusan iman, kalau ditolak, bukan sejatinya bukan berhadapan denganmu, wahai Muhammad. Misalnya Mbak Wiwit tadi ya namanya ya, Mbak Wiwit misalnya berdakwah kepada teman, Mbak Wiwit mengajak dia untuk sholat 5 waktu. Mengapa kok sholatnya hanya 1 waktu saja misalnya. Terus ketika diajak sholat, kan sholat 5 waktu itu wajib. Ah, soalim kamu, misalnya begitu jawabannya. Maka kita tidak pernah putus asa. Kenapa nggak boleh putus asa? Karena sesungguhnya kita ini kan sayang kepada sahabat kita, itu satu. Yang kedua, kemudian kita menyampaikan sesuatu yang hak. Dan yang ketiga, kalau ada orang yang tidak setuju dengan yang hak ini, sebetulnya dia tidak berhadapan dengan kita. Ini dipahami, makanya hasbiyallah, cukup hanya Allah saja. Sesungguhnya jika ada pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam ini, dia itu berhadapan dengan pemilik syariat ini, siapa Allah. Jadi jangan main-main gitu ya menghadapi din Islam ini, menghadapi keimanannya seorang muslim itu, ya. Karena apa? Dia itu cuma penyampai saja, ya. Dia cuma penyampai saja. Dan kenapa dia menyampaikan? Karena dia diwajibkan untuk menyampaikan agama Tuhannya, begitu, ya. Banyak sekali Sister Filah yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang menyeru kita untuk menyampaikannya, dakwah Islam, ya. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Perkataan mana yang paling baik daripada da'a ilallah, itu dalam Al-Qur'an. Ya, sampai kemudian waqal, dan perkataan apa yang paling baik adalah innani minal muslimin, dan perkataan bahwa sungguhnya aku ini adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Aku ini termasuk orang muslim. Maka kita harus menyampaikan itu, ya. Nah, diriwayatkan ya dari Abu Dawud, dari Yazid bin Muhammad, dari Abdul Razak bin Umar, ya, dan seterusnya. Nanti hadisnya itu ada dalam berikut ini. Man qala idza asbaha idza wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marratin illa kafahullahu ma ahamma. Ya, dalam sebuah periwayatan hadis dikatakan, siapa yang membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marat, 7 kali. Ya, asbaha wa amsa, baik pagi maupun petang. Ini ada disusun oleh Imam Hasan Al-Banna kalau saya tidak salah ya, dalam kitab kecil itu untuk zikir ya. Nanti kalau saya ingat apa judulnya, itu sering dipegang oleh anak-anak sekolah. Itu diajarkan untuk pagi hari membaca ini. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Ini maknanya akan lebih mengena ketika kita sudah tahu apa sih maksudnya hasbiyallah, ya. Nah, berikutnya kemudian dalam selanjutnya itu adalah artinya, begitu ya, sudah saya bacakan tadi. Dan iktibarnya, iktibar itu mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Apa ibrahnya dari ayat ini? 1, sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pilihan yang penuh kasih sayang dan amat peduli dengan kondisi umatnya. Ini tugas penting kita, gitu ya, untuk selalu mengenal, memahami sosok ini. Jangan sampai ya tidak muncul cinta terhadap sosok ini,
terhadap person siapa itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi buat yang sudah punya putra putri ataupun kepada saudaranya atau kepada keponakannya boleh ditanya. Seperti pertanyaan yang viral ya, kalau saya tidak salah di Palestina atau di negeri Timur Tengah sana, pewawancara itu bertanya kepada setiap orang, apa yang kau lakukan kalau engkau bertemu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu jarang yang nggak nangis, gitu ya. Nah, saya sebetulnya bukan terlalu ikut dengan dunia maya ya di awal-awalnya, begitu ya. Sebelum viral seperti itu, saya tuh entah sudah viral atau tidak, gitu ya, jadi tonton atau tidak. Saya pernah bertanya dengan anak-anak saya, 2 yang sudah besar saat itu, dan mereka itu menangis begitu. Saya tuh bersyukur sekali. Ya Allah, alhamdulillah mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah begitu ya. Jadi ini harus ada di dalam benak kita, pikiran kita, hati kita ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah. Ya, makanya kalau kemarin sudah direzekikan pernah umrah, disitulah kemudian kita ketika mengunjungi makamnya, kata Rasulullah, kalau engkau menziarahi aku, engkau memberikan salawat kepadaku, engkau salam kepadaku, sesungguhnya aku langsung menjawabnya. Mengapa kemudian umrah itu berdesakan umat Islam itu? Masya Allah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan satu hal yang muncul pada diri saya itu anehnya, saya tuh cemburu sekali melihat banyak yang ingin mendekati makamnya Rasulullah. Inilah mungkin salah satu saya juga mengadu akhirnya dengan suami, mengapa kok saya cemburu? Ya begitu tidak gaulkah saya? Kok ternyata yang sangat cinta bukan hanya saya, begitu. Lantas dijawab oleh suami saya, cemburu itu tanda cinta. Baru hati saya tenang, gitu ya. Oh, pantesan ya, mengapa yang muncul itu cemburu? Saya pikir cuma saya yang cinta kepada Rasulullah. Ini harus ada, ya. Sister Fillah yang dirahmati Allah. Ini menjadi hamasah, jadi semangat. Ya. Semangat apa? Menghadapi dunia ini nggak betah-betah banget, paham nggak Sister Fillah? Aduh jangan di dunia ini, aduh takut mati, itu jangan. Bukan juga mengharap mati sehingga kemudian kita mencelakakan diri kita, tidak. Tapi ya Allah, kalau aku kemudian nanti kau ambil nyawaku, kumpulkan aku ya Allah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu harus ada. Yang kedua, Rasulullah itu diutus ya membawa risalah. Jadi apa yang dibawa seorang Rasul adalah risalah. Risalah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Ini bedanya dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ya. Dia terbatas sampai umat itu saja. Namun Rasulullah Muhammad SAW itu untuk umat hingga akhir zaman, karena tidak ada lagi Allah mengutuskan nabi dan rasul setelah. Ya, sehingga kalau ada yang ngaku rasul, udah jelas lah keimanan itu dipertanyakan, gitu ya. Nah, risalah ini adalah bentuk kasih sayang. Kasih sayang siapa? Kasih sayang Allah dan Rasulnya untuk seluruh manusia. Karena dia akan menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, Sister Fillah, terhadap syariah ini, terhadap Al-Quran ini, lantas di Al-Quran itu dititipkan pula, wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang diucapkan oleh Muhammad itu bukan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, tapi dia wahyu yang diwahyukan. Maka hadisnya pun menjadi sumber hukum. Ya, hadis ini diriwayatkan dengan pertanggungjawaban periwayatnya dan juga isinya, teksnya pun sampai ada ilmunya untuk mempertanggungjawabkan keabsahan hadis ini dipakai, bahwa dia otentik dari Rasulullah SAW. Ada ilmunya yang sangat-sangat luar biasa. Sampai ada ahli-ahli hadis. Kita butuh kepada hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Ya, saat kita membaca kitab-kitab para ulama, di situ terdapat jutaan ilmu. Rasanya ya Allah, betapa lengkapnya, betapa komprehensifnya ya Allah. Dulu aku nggak tahu tentang ini. Dulu tentang wudhu aja cuma karena diajarin aja, tapi aku nggak tahu hadisnya. Sekarang aku diberitahu. Sekarang aku jadi tahu. Karena apa?
Karena kita senang dengan majelis ilmu, gitu ya. Karena kita tahu siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, Allah mudahkan baginya nanti ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi makanya dulu sebelum online kita pun rajin. Setelah online, apalagi tinggal duduk ceklik, mungkin beli kuota begitu ya. Cuma begitu semudah itu kayak Allah. Ya, disinilah kita semakin ada semangat untuk menyelamatkan diri kita, diri keluarga kita, diri orang-orang yang kita cintai, dan umatnya Rasulullah Muhammad SAW, dan manusia semua. Yang ketiga, i'tibarnya adalah keteguhan yang diajarkan. Dari kata-kata hasbiyallah, cukup Allah untukku. Ini mengajarkan keteguhan. Ya, coba diulangi sama Sister Villa, baik dalam hati, hasbiyallah. Ya Allah, cukup Engkau saja ya Allah. Cukup Engkau saja ya Allah. Mungkin kalau kita mau mengatakan ke manusia misalnya, sahabat kita, pernah punya sahabat? Saya punya sahabat SMP waktu dia mau pindah, saya di Palembang waktu itu, mau pindah ke Jakarta, saya tuh sampai nangis. Ya. Cuma ternyata setelah pindah dia, saya punya lagi teman baru, begitu ya. Tapi kalau Allah ini, tidak ada lagi yang bisa menyerupainya. Jadi ketika kita mengatakan hasbiyallah, itu pantas, layak, dan hanya memang Allah saja. Ya. Kalau misalnya dengan suaminya, cinta Ade hanya pada Akang, misalnya begitu ya. Cinta Neng hanya sama Akang. Ya hari itu, ya. Nanti kalau udah punya anak, berbagi cintanya, betul? Kalau suaminya menyakiti hatinya, mulai cintanya berkurang. Itulah cinta kepada selain Allah, gitu ya. Nah, cukup Allah untukku. Ini mengajarkan keistiqomahan. Teguhnya istiqomah. Ya, istiqomah itu kalau dalam bentuk lainnya adalah mustaqim, jalan yang lurus. Ingin senantiasa ada di jalan yang lurus, itu istiqomah. Ya, di jalan Islam hingga akhir hayat. Dicamkan itu. Maka dari itu ketika membaca, berzikir, baik mulai dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum hingga hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Camkan, resapi dalam hati, dan kemudian diambil iktibarnya, ya, diambil pelajarannya, diambil ibrahnya. Mudah-mudahan semakin hari semakin cinta kepada agama ini, semakin ingin menemui Rasulullah, dan semakin memantaskan diri bagaimana sih untuk bertemu sosok yang agung dari manusia ini. Tidak mungkin kalau saya ini menjadi yang biasa-biasa saja. Atau tidak mungkin saya ini akan sengaja berbuat maksiat karena akan menjauhkan aku dari Rasulullah. Ya. Nah, itu Sister Villa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan tafsir Al-Muyassar ini memang muyassar ya, memang mudah untuk dipahami, ya, menambah thaqafah bagi kita, ya, ilmu, agar kemudian menambah lagi ketakwaan kita kepada Allah, ya. Setiap apapun yang kita pikirkan dari perilaku kita adalah perhitungannya, ini menjauhkan saya enggak ya nanti dari Rasulullah, ini nanti menjauhkan saya enggak ya dari surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada host. Bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab manakala memang ada yang ingin dibahas. Tafadhalin, silakan. Jazakallah khairan Ustazah Ummu Salamah, Masya Allah. Memang sangat sangat penting sekali ya Ustazah ya. Bukan hanya kita bisa baca Al-Quran, tapi juga bisa memahami maknanya, bahkan tafsirannya ya Ustazah ya. Sampai Masya Allah, ketika kita sudah bisa memahami tafsirannya, ternyata satu ayat aja pembahasannya panjang ya Masya Allah. Dan bisa membuat kita makin cinta gitu sama Allah, sama Rasulullah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Itu rasa cinta itu, Mbak Wiwit, itu Allah itu yang membukakan terus dalam diri kita. Karena apa? Pertama ada niat, kedua ada usaha. Niat, usaha, dan sabar. Kalau Allah sudah menanamkan itu, membukakan dalam hati kita, insya Allah sulit tercabut. Sulit sekali, gitu ya. Itu akan tetap ada.
Walaupun Mbak Wiwit lagi capek sekarang ngurus bayi gitu ya, rasanya kok ini lagi. Cuma coba kalau hadirkan bayi ini nanti menjadi orang yang mencintai agama ini. Kamu akan jadi ulama ya nak. Kalau jadi insinyur kayak papahnya misalnya, atau dokter kayak papahnya, nanti jadi dokter yang soleh ya. Itu kan penuh semangat akhirnya hidupnya. Walaupun lihat panci, dapur, ya betul? Cucian misalnya. Tapi semuanya tidak pernah selesai. Iya, benar. Masya Allah. Ya, baik Sister Villa di sini, silakan ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah Ummu Salamah. Saya persilakan untuk raise hand. Monggo. Bisa raise hand ataupun menggunakan chat ya di kolom komentar. Apa ada yang mau ditanyakan? Masya Allah loh ini materinya bisa menambah kita atau tips-tips biar tambah cinta sama Rasulullah atau apa? Masa yang bertanya? Ayo Sister Villa, monggo. Casima ingin bertanya, Ustazah. Oh iya, mangga Mbak Casima. Dari mana nih Mbak Casima? Dari Pekanbaru. Oh, aslinya orang mana nih? Kok seperti namanya saya agak-agak dari daerah mana gitu? Dari Pekanbaru, Ustazah, aslinya. Oh, Casima ya, dari Pekanbaru, iya. Ya. Baik, salam kenal ya. Iya, Ustazah. Ini Ustazah, tadi ketika itu Mbak Wiwit ya bilang tips-tips kayak gitu kan. Itu pengen nanyain tentang itu gitu. Jadi bagaimana gitu kan caranya kita gitu supaya semakin cinta gitu kepada Rasul kita kayak gitu. Jadi untuk membangkitkan rasa cinta itu seperti apa gitu Ustazah? Iya. Kalau boleh saya bertanya balik Mbak Casima ya, kita ngobrol sedikit ya. Ada nggak sesuatu yang sulit ketika kita berupaya untuk konsisten ya ada di jalan melaksanakan syariah ini? Ada tidak yang dirasa sulit gitu menghadapinya, sehingga kadang-kadang mengajak kita untuk tidak bisa terus-terus cinta kepada Rasulullah, atau misalnya kadang-kadang Bu, saya itu disuruh berbuat curang misalnya, atau kadang-kadang teman-teman saya sering ngajak saya berkata-kata yang kasar. Adakah mungkin seperti itu Mbak Casima? Apa yang paling sulit gitu ya dari yang Mbak Casima temui misalnya? Yang sulit gitu untuk kita mencintai konsisten. Rasulullah gitu. Iya, konsisten gitu Ustazah. Mungkin kalau nggak dari lingkungan sih Ustazah, mungkin kayak lebih dari diri kita sendiri kayak gitu. Kadang kan ketika misalnya ada rasa kayak gitu lelah atau gimana gitu kan. Jadi akhirnya kita mulai jauh kayak gitu, udah mulai ninggalin konsisten yang udah kita buat di awal kayak gitu. Misalnya semangat belajar apa segala macamnya. Seperti itu sih Ustazah kalau dari diri Casima sendiri kayak gitu. Ya, baik. Nah, berarti bagaimana sih caranya ketika kita menghadapi godaan dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Artinya kita berbicara tentang nafsiyah ya. Berbicara tentang diri kita. Apa sih nafsiyah itu gitu ya? Nafsiyah itu sebetulnya dia itu adalah bahan bakarnya ya, atau bahan pembentuknya yang paling pas ya. Bahan pembentuknya itu sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menimbulkan nafsu. Ya, sering dalam bahasa kita pun bahasa Arab ini diambil yaitu nafsu. Nah, nafsu ini apakah jelek kah? Atau tidak usah kita syukuri nafsu ini? Oh jangan, kalau dari Allah berarti Allah itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang sebetulnya untuk mencelakakan, tidak. Jadi ada dua hal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluk. Pertama, namanya adalah naluri. Kedua, ya, adalah kebutuhan fisik. Ya. Kalau naluri ini dia itu seperti tidak tampak, tidak bisa dipegang. Misalnya naluri beragama. Kenapa ya?
manusia itu dia senantiasa ingin menyembah sesuatu yang maha besar, pasti lebih hebat dari dirinya. Nah, itu namanya naluri beragama atau gharizatut tadayyun. Ya. Gharizah itu maksudnya adalah sesuatu yang melimpah dalam diri manusia. Ya, gharizah itu dia lebih tepat lagi dikatakan sebagai naluri. Kalau tidak terlaksana, kalau tidak bisa dipuaskan, gelisah karena dia ghariz. Ya, dia itu ada memenuhi relung-relung kalbu dan hati kita. Jenis gharizah yang lain adalah gharizatun naw', yaitu naluri meneruskan keturunan. Misalnya ketika kita masih single, kita melihat keponakan tuh sayang. Kalau ngelihat misalnya kakak kita baru melahirkan, ingin cepet-cepet pulang sekolah, atau tante kita baru melahirkan, kenapa ya kok kita begitu? Ada gharizah itu, gitu ya. Ada lagi sesuatu yang kalau tidak dipuaskan maka kita akan kesal, ya. Keinginan keinginan kita untuk menang misalnya, tidak mau kalah dalam debat, diskusi, itu namanya gharizatul baqa, ya. Yaitu naluri untuk mempertahankan diri. Nah, ini nih ada dorongan yang ada dalam diri kita ini menimbulkan nafsu. Sebetulnya bisa dipandang sebagai suatu hal yang indah, nafsu-nafsu ini, gitu ya. Yang kedua tadi kita ada kebutuhan fisik, ada hajatul udwiyah, ada kebutuhan fisik. Cuma dia ini dari dalam rangsangannya. Kalau lambungnya mulai kosong, maka akan ada rasa lapar. Lapar ini akan memberikan sinyal ya ke dalam pikiran kita, mendorong kita untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Akhirnya ada nafsu makan, begitu, ya. Nah, jadi kalau kita mensikapi diri, itu sebetulnya disitulah perannya itu. Karena kok ada sesuatu ya, kadang-kadang misalnya, contohnya, begitu ya, kita sedang jatuh cinta. Yang masih single misalnya jatuh cinta, gitu ya. Pokoknya asik kalau diajak jalan-jalan sama pacar misalnya. Tiba-tiba dengar ada TikToknya Ustadz mengatakan katanya haram pacaran. Wah, gitu kan. Jadi gelisah, gitu kan. Gitu nggak kira-kira? Kok haram sih, gitu. Nah, ini akan ada perlawanan. Karena apa? Karena kita punya akal. Al-aqlu. Jadi di balik dua gharizah dan hajatul udwiyah tadi ada al-aqlu. Ini bedanya manusia, jin yang diberi akal dengan hewan. Kalau hewan itu nggak punya hawa nafsu. Cuma awas loh, kita bisa lebih hina daripada hewan ternak. Kenapa? Kalau hewan ternak itu dibuat Allah bisa tunduk terhadap orang yang menundukkannya. Sapi bisa disuruh garap sawah atau kerbau, tapi manusia kalau dia akalnya tidak mau tunduk pada Allah, nggak akan ada yang bisa menundukkannya. Artinya kepada Allah dia tidak akan bisa tunduk. Nah, itu dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kenapa manusia sering dikatakan lebih hina daripada hewan? Balhum adol, lebih sesat daripada hewan ternak. Ya. Nah, balik lagi ya. Jadi ceritanya nafsu ini, ya Mbak Casima, inilah yang kemudian nanti akan mewarnai hidup kita. Hidup kita tuh jadi berwarna. Ya, masa sih nggak inget gimana dulu jatuh cinta? Ya, nggak tahu nih Mbak Popi nih, gitu ya. Boleh nggak nih jatuh cinta dulu? Gitu ya sama Uminya. Ya, atau misalnya ketika kita menginginkan untuk ranking kelas, ingat nggak? Gimana semangatnya sekolah? Iya kan? Atau di sekolah kita tuh kita lagi bermasalah ya dengan teman kita, dengan guru kita, aduh males deh gue, misalnya begitu, ke sekolah. Nah, ini nih membuat hidup kita berwarna sebetulnya. Begitulah kalau kita melihat ya, misalnya di terminal bus, di stasiun kereta, di pelabuhan udara, di pelabuhan laut, ini manusia pada kemana sih? Nggak pernah berhenti. Di dunia ini hilir mudik, banyak sekali kemauannya, nggak pernah berhenti. Itu karena Allah menciptakan itu tadi. Nah, jadi gimana ceritanya? Ketika ada rasa resah, ada gelisah, maka tugas kita adalah mengidentifikasi keresahan. Udah deh, di sini ada psikolognya.
Bagaimana cara mengidentifikasi keresahan? Betul Mbak Popi? Itu sangat penting. Contoh gini ya, entar benerin ya Mbak Popi ya. Contoh gini, kita malam-malam tidur terjaga karena tetangga beberapa rumah habis kemalingan. Tiba-tiba ada suara kedebuk gitu. Ya, apaan tuh gitu kan? Atau misalnya ada suara kersak 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 gitu. Kalau kita tidak identifikasi apa itu suara, kita akan terus nggak bisa tidur. Gitu. Misalnya bagaimana cara mengidentifikasinya? Pasanglah CCTV kalau sekarang ya. Betul? Gampang kan? Nggak usah harus keluar. Itu salah satu cara tercanggih. Atau misalnya ternyata di luar itu kucing kita sedang ingin keluar dari rumah, krok gitu. Ketika kita mampu mengidentifikasi apa ini yang membuat gelisah, nah di situ pangkalnya nanti mau dijauhi kah, mau diselesaikan kah, mau dituntaskan saat itu atau lupakan saja, betul nggak Mbak Popi? Ya, Om. Contoh ya, udah bosan ya? Apa masih bosan? Tunggu ya, sabar ya. Misalnya nih, kita tuh, saya juga kan pernah jatuh cinta lah, ya. Kita tuh jatuh cinta pada seorang laki-laki, ganteng, ustadz, sering lewat di kampus gitu ya. Kayaknya ini cerita masa lalu ini gitu ya. Bongkar. Terus kita mau apain ini perasaan ini? Mau diapain perasaan ini? Mau dikejar laki-lakinya. Ogah banget deh. Nah, misalnya kan perempuan suka gitu ya. Itu bagi yang nggak tahu. Tapi kalau bagi yang tahu, boleh datangi adiknya. Boleh nggak tolong sampaikan niat saya kepada kakaknya. Biar banget deh Bu, gua akan begitu. Bunda Siti Khadijah tuh begitu. Iya, makanya sekarang ada comblang-comblang. Memperkenalkan diri nggak Mbak Popi? Belum ya. Saya ini paling berani nyomblangin orang. Asal laki-lakinya saya kenal. Ada nomor WA-nya, udahlah saya kontak. Assalamualaikum, akhi. Gitu ya. Nah, contoh. Berani seperti itu, tapi harus berani juga kalau tidak diterima. Atau let it gone. Ya, biarkan itu berlalu saja, udah. Ini mah cuma gitu ya. Mungkin karena saya habis ngelihat novel cinta. Nah, perangsangnya ini yang dikurangi. Gitu, ya. Jadi apapun yang membuat kita akhirnya sulit, sekali misalnya gini, aku ini kok semenjak pakai kerudung kok nggak ada yang naksir aku, nggak ada yang perli. Mbak Popi ya, terjemahkan apa itu perli ya. Ngerti Mbak Casim, malah Pekanbaru. Oh iya, sweet gitu. Kan sebelum ngerti tuh di sweet itu suka gitu. Sekarang kok aku nggak ada yang sweet ya gitu ya. Kayaknya aku nggak laku deh. Nah, itu kembalikan lagi duduk permasalahannya. Oh, ternyata saya ini sudah terjaga sekarang. Kalau dulu pakai jeans ketat, lenggak gitu, sehingga mata-mata laki-laki itu pusat perhatiannya menjadi ke dia. Ya Allah, alhamdulillah nggak ada yang perli, udah gitu. Nggak ada lagi resah. Ya, atau misalnya kita kehilangan orang yang kita cintai, merasa sedih, maka nah ini salah satu jalan juga Mbak Casima, ya. Datanglah kepada ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, karena orang yang berilmu, ya, ahla dzikr di sini akan selalu senantiasa mengingatkan kita, begitu ya, kepada Allah. Nanti juga berjumpa lagi. Makanya harus jadi anak soleh. Tapi nanti gimana biaya sekolah saya? Nanti dia akan mengingatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan pernah putus asa gara-gara loh. Belum juga rezekinya kita cari, kita sudah diem terus di kamar. Nggak mau belajar ujian, nggak mau belajar, ya akhirnya semester itu gagal lah kita. Ya begitu. Tapi diberikan semangat biasanya oleh orang-orang berilmu. Ya, jadi faktor penentunya juga kedekatan kita ini Mbak Casima kepada siapa. Ya, cuma saya sarankan kalau ukhti, kalau akhwat fillah, ya kalau bertanya sama perempuan lagi ya upayakan begitu. Karena kalau dengan laki-laki itu
kalau ada kedekatan tertentu nanti jadi agak-agak simpang siur sedikit begitu ya, apalagi kalau misalnya suara kita, Ustadz boleh nanya enggak? Gitu, aduh ya, nanti istrinya kok mendayu-dayu, memang suara saya begini kok Bu. Ya udahlah, sama yang perempuan ini Mbak Popi ada nih gitu ya, udah ustazah psikolog lagi. Ya itu contoh, baca Sima panjang kali lebar ya, Afwan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Masya Jangan Allah. sedih lagi ya. Ya Ustazah. Jazakallahu khairan. Wah iya Kak Min. Ya, Masya Allah. Ya. Masuk ke pertanyaan yang kedua ya Ustazah ya. Baik. Ini ada di kolom chat. Nah, Oh iya Assalamualaikum. nih ada nih. Halo, kajiannya Ustazah. Afan izin bertanya, kenapa tafsir Al-Muyassar ditarik Ji di Saudi? Terkait rasa cinta, bagaimana agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah di surga Firdaus? Mengapa Abu Thalib tidak mau mencintai dan beriman pada Allah SWT? Ini dari Ukti Imanda Amalia. Monggo Ustazah. Iya. Baik, terima kasih Ukti Imanda. Pertama ya, kalau saya melihatnya tidak hanya ditarik, ya, tapi saya kemudian membandingkan apa yang ada di apa sih yang ada di tafsir-tafsir di HP nih, dasar ibu-ibu gaptek ya, di webnya, klik tafsir Muyassar gitu ya misalnya. Itu ketika kita samakan dengan kitabnya, itu udah banyak yang dirubah. Nah itu yang saya temukan, kenapa ya ini ya? Dan ya sedikit rahasia dari penjualnya ketika saya dengan suami itu membeli sesuatu ya, memang mereka di masa MBS itu agak ketakutan gitu ya. Jadi kalau menjelaskan Islam itu sesuatu yang dianggap keras oleh tahu MBS nggak sih? Putra mahkotanya, nah gitu ya, yang sangat kontroversi ya, bahkan teman saya yang ibu-ibu majelis taklim yang tinggal di Tabuk ya, itu mengatakan akan akan ada kafe diskotik Islami begitu loh, untuk turis-turis, begitulah pokoknya ya. Ketika datang lagi terakhir mengantar jamaah umroh itu, petugasnya sudah banyak wanita begitu ya. Jadi dia itu melakukan liberalisasi di Saudi gitu ya, untuk menunjukkan apa ya, bahwasanya dia tunduk kepada apa yang ditunjuk oleh Amerika Serikat. Itu secara politik ya, kalau saya melihat begitu. Makanya ditarik apa-apa yang kemudian tidak ini. Dan kemudian saya datang ke Mbak tahu kalau kita di setiap pintu di Masjid Nabawi itu ada penjual buku di situ, ada penjual buku tafsir. Bukan penjual, diberi kita. Itu diberinya sudah potongan. Khusus tafsir juz 30 begitu. Oh, sudah begini sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya terkait rasa cinta, bagaimana kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus ya. Jadi saya ambil satu ayat ya. Yauma taqumul muslimina wal muslimati yas'a. Yauma taqumul mu'minina wal mu'minat ya. Yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Nanti kamu akan melihat mukmin laki-laki dan perempuan itu, dia itu akan dikabarkan bahwa mereka akan masuk surga. Mereka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Itu adalah balasan yang besar. Ternyata sebelum memasuki surga itu, ya, kita itu dihadapkan kepada ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Jadi satu peristiwa dalam Al-Hadid itu, nanti dicari ya Al-Hadid ya. Ketika menuju dalam tafsir itu jembatan As-Sirat Al-Mustaqim ya, semua manusia akan menuju jembatan itu. Di dalam hadis sudah dijelaskan tipisnya itu seperti rambut dibelah 7, gelap sekali.
Ya. Nah, muslim, mukmin laki-laki dan perempuan ini bedanya dia itu diterangi cahaya sehingga dia itu menapak, dia jelas menapaknya. Tandanya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Namun, ya, memang cahayanya itu tergantung amalnya, ya. Timbangan amalnya ada yang terang sekali. Karena dia selalu menolong agama Allah, karena dia mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat misalnya, ya, begitu ya. Ada yang di hari tua aja kenal Islamnya, ada kan yang gitu. Itu pun masih diberikan cahaya. Cuma orang munafik ceritanya tunggu dong, tabis min nurikum, ikut cahaya kamu. Maka kemudian malaikat itu marah, ya. Tilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kamu sana, mundur ke belakang. Jangan ikutan. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, maka kemudian diberi pintu oleh malaikat itu antara orang munafik dengan orang yang beriman, ya. Dakhiluhu fihi rahmah wa kharijuhu min min kibalihil adab. Yang nggak bisa masuk itu dinaungi pintu itu, maka dia akan jatuh ke neraka jahanam, dan kemudian kaum muslimin itu akan terus. Nah, ceritanya sampai di situ, ya, yang terus ini itu akan disambut oleh Rasulullah di pintu surga. Ya, dalam banyak tafsir itu Rasulullah menunggu di telaga Kautsar. Ya. Nah, tapi sebetulnya bukan ke sana ceritanya. Saya akan menjawab ini. Orang munafik itu mengatakan, kita ini kan dulu kan kenal, ya. Dulu kan kita kenal. Bala, gitu. Betul kata orang-orang beriman, ya. Betul, kita dulu kenal, ya. Tapi kamu itu dulu tertipu oleh dunia. Fatantum anfusakum. Kamu memfitnah diri kamu sendiri, ya. Kamu itu sampai wagharrakum. Jadi dunia itu menipu kamu. Nah, begitu ya. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Kalian dulu kalau diingatkan tentang agama, kalian nunggu-nunggu engke wae. Nah, itu kalau orang sudah bilang. Wartabetum, dan kamu itu meragu-ragukan aja. Bener gitu? Bener gitu memangnya kalau Islam itu kalau haram, kalau kita nggak ngelakuin ini bener gitu selamat? Jangan-jangan cuma kata ustazah itu. Jangan-jangan tafsir, namanya tafsir manusia gitu, banyak sekali. Padahal tafsir itu makna lafaz dikembalikan bahasa Arab, nggak boleh lagi makna yang lain. Kalau maknanya di luar dari apa yang memang biasa digunakan oleh bahasa Arab dan ditunjuk oleh korinah, indikasi ayat dan hadis, itu nggak boleh keluar dari makna itu, nggak sembarangan tafsir ini. Makanya tafsir itu nggak boleh kalau tidak dengan menggunakan lafaz Arab. Dan tafsir bil ma'thur, ada hadis yang berkaitan dengan pembahasan itu. Gitu. Nah, itu apa tadi? Memfitnah diri sendiri, nanti-nanti aja, meragukan. Ya. Dan mereka tuh lebih prioritas kepada mimpi-mimpi dunia. Wa gharrakumul amaniyu hatta jaa amrullah. Jadi terbius oleh mimpi-mimpi dunia. Sehingga akhirnya datanglah nanti keputusan Allah pada kalian. Jadi nanti aku masih butuh ini, aku masih butuh anu dan sebagainya, sehingga dia tidak terus mengikuti. Itu munafik namanya. Nah, jadi gimana sih caranya? Cari kebalikannya itu. Kalau diberitahu cepat disambut, ya. Jangan meragukan aja. Apalagi serangan terhadap Islam saat ini banyak sekali. Nanti radikal, biasa-biasa aja. Mbak Novi, jangan pakai cadar, nanti bilang radikal. Jangan, Mbak Novi. Bangga kita dengan niqab kita. Apalagi kalau kita menetapkan bahwa ini wajib. Ya. Saya seperti ini karena wajib, karena Allah. Jangan, nanti kamu dibilang radikal. Iya deh, udahlah nggak usah. Kalau gitu copot semua deh. Nggak usah pakai kerudung juga. Jangan sampai seperti itu. Awas, jangan ngomong-ngomongin tentang politik. Nanti dibilang teroris. Itu selalu akhirnya menakut-nakuti dirinya sendiri. Akhirnya kita merubah aturan Allah. Iya deh, semua agama sama deh. Gitu. Padahal Allah katakan, sudah dititip-titipkan inna dina indallahil Islam. Jangan ngomong gitu. Nanti kamu egois. Kamu merasa benar sendiri.
dari mana pula ya kalau kemudian kita menyampaikan ayat Allah, kita yakin bahwa saya menyelamatkan dunia akhirat adalah syariat Islam, lantas kita dibilang teroris dan radikal. Banyak serangan seperti itu. Jadi kalau mau dicintai Rasulullah, kita itu harus stay di jalannya Rasulullah. Berdakwah, menyampaikan apa adanya, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah. Kalau jadilhum billati ya ahsan, kalau berdebat juga ya yang ahsan, yang baik. Begitu. Jadi ya. Nah, itu yang di kanan kiri kita ini. Kiraman katibin, mencatat terus amalnya Teh Iis. Teh Iis teh di mana? Di Bandung. Oh, ya. Mencatat terus Ibu Ganis ya. Ya, Teh Maratus dicatat. Kiraman katibin maha mulia, malaikat itu nggak pernah dia mendiskon-diskon, membohong-bohongi, nggak pernah. Allah Maha Pengampun, kalau kita salah nanti diampuni. Disitulah kita berhak nanti. Nah, ketika kemudian ada sekelompok Muslim itu mendekati, itu Rasulullah, telaganya Rasul, dibelokin sama malaikat. Rasulullah itu kan rindu dia dengan ikhwani. Kita ini ikhwani. Kita ini tidak jumpa, tapi kita begitu cintanya kepada Rasulullah, maka kita disebut ikhwani. Kenapa saudara-saudaraku kok tidak boleh bertemu aku? Maka jawab malaikat, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kau tidak ada. Gitu. Gimana? Menyakiti Rasulullah. Ada orang yang menghina Rasulullah, kita diam saja. Ada orang dakwah dibilang orang itu menakutkan. Gitu ya. Ada peristiwa Afghanistan, Taliban, lantas kita mengejek-ngejek profil umat Islam begitu ya. Dasar orang gunung, balik ke zaman ontak, zaman batu, tanpa ada pernah rasa prasangka gitu ya, sebenarnya gimana ya Islam ini ya? Kalau dia zaman batu, kok bisa 1400 tahun berdiri gagah tegak gitu ya? Oh, tapi katanya ada khalifah yang gini, yang gitu ya. Memang sandaran kita bukan perbuatan manusia. Ada khalifah yang berdosa, ada khalifah yang fasik. Memang kita tidak mengambil tegaknya hukum Islam itu berdasarkan khalifah itu. Contoh, ada orang Muslim yang tidak sholat, lantas tidak membuat kita akhirnya ikut tidak sholat karena kecewa. Itu namanya nggak mudeng namanya. Yang mudeng itu apa? Objektif. Oh, ini nasnya seperti ini, Al-Quran, Al-Hadis. Kata ulama yang ini, kalau kemudian nasnya ini adalah nas yang ada perintah di dalamnya, didukung oleh hadis yang ini dengan ada zam, kecaman ketika meninggalkannya, bimakna wajib. Nah udah, wajib itu adalah harus dilaksanakan. Itu seperti yang saya contohkan tadi. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mempersilakan kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, cobaannya tuh berat saya ini Bu. Soalnya suami nggak soleh Bu. Nah, lupa diri nih. Kalau yang gini lupa diri. Dulu kan sama-sama ketemu suaminya. Dia lebih dulu ketemu majelis taklim. Suaminya nyari duit, sibuk. Udahnya nyalain suami. Aku mau pengen yang kayak Ustadz aja suaminya. Yang ganti, yang gentos gitu ya. Ya jangan dong. Jangan gitu ya. Sama-sama, pelan-pelan, berubah. Jangan sok minterin suami, apalagi orang Sumatera. Bisa nggak? Bukan saya etnis jadi malu. Kalau orang Sumatera itu, janganlah orang Sumatera, jangan hapus. Kalau suami saya, kalau istrinya terlalu mintari, dia nggak suka. Kok Mbak Popi gini-gini sih? Jangan ikut-ikutan. Sama kan? Sama. Nah gitu ya. Tahu nggak Mas? Kalau Mas itu salah, maka akan mendapat, udahlah kau jauh-jauh lah dari aku dulu lah, pusing aku gitu ya. Nah, jadi ada caranya, tetap dengan kelemah lembutannya memberitahu juga ke anak sama. Ke anak itu ajak berteman dan sebagainya, sabar. Itu kan semua dalam rangka ingin mengajak keluarga kita sama-sama menuju surganya Allah. Jangan eksklusif kalau udah ngerti Islam. Nggak mau bergaul dengan tetangga.
habisnya ya tetangga saya. Jangan. Rasulullah itu amat kasih, raufun, rahimun kepada orang suku Baduy seperti itu. Udah dikasih nih sama Rasulullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam ayat yang kita bahas itu. Udah dikasih sama Rasulullah. Rasulullah, aku tuh punya hajat. Dikasih sama Rasulullah. Pemberian. Cuma segini. Sahabat-sahabat tuh mau marah. Kata Rasul, jangan marah. Ketika bubar, Rasulullah cari orangnya. Rasul panggil, ayo mampir ke rumah. Gitu. Rasulullah tuh begitu. Ini aku beri lagi. Gimana? Masih marah nggak? Enggak, makasih ya Rasul. Namanya orang desa kan, orang suku pedalaman. Nanti kalau misalnya diberi lagi jangan begitu ya. Soalnya sahabat-sahabatku marah melihat tingkahmu tadi. Ya deh. Nah, kira-kira begitulah. Ya. Jadi kalau dengan masyarakat jangan eksklusif. Begitu ya. Masya Allah, kalau dibiarin saya tuh nggak berhenti-berhenti ngomong, mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada lagi nggak? Oh, kenapa Abu Thalib tidak mau mencintai dan beriman pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Thalib tidak berislam. Ini memang ada dua versi ya dalam periwayatannya. Ada yang mengatakan dia hingga berislam, ada yang mengatakan tidak. Wallahu a'lam bishawab. Artinya, kalaulah Abu Thalib ini tidak berislam, maka dia tetap pada golongan kafir. Ya. Terus pertanyaan kita, kok Allah jahat banget? Gitu ya. Nah, kita tidak boleh keluar kata-kata begitu. Biarlah Allah kembali pada Allah hisabnya. Begitu saja. Begitu ya. Kenapa ya? Bisa nggak kita analisis misalnya? Apakah karena Abu Thalib ini harus menyembunyikan identitasnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Berbagai tinjauan bisa jadi. Hanya saja Abu Thalib ini sangat-sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memelihara Rasulullah sepenuh hatinya hingga melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah anaknya? Anaknya itu salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ya, salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal dengan gudangnya ilmu, begitu ya. Dan juga menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita serahkan kepada Allah. Ya, yang pasti bagaimana berkaca ya kepada dakwah pada saat ini, jadilah penolong-penolong dakwah. Jangan malah menjadi pembenci dakwah. Ya, karena sesungguhnya ketika kita membenci dakwah ini, berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan Allah. Karena apa? Orang-orang berdakwah itu mengatakan hasbi Allah. Ya, umat Rasul mengatakan hasbi Allah. Maka kita akan berhadapan dengan Allah. Sedangkan berhadapan dengan Allah itu tidak akan pernah menang. Karena Allah itu azizun, qawiyun, matinun. Allah itu maha agung, maha kuat, ya, maha memiliki kekuatan yang tidak ada tandingannya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa waktu berlalu terus. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, semakin semangat ya, mbak-mbak sister fillah yang dirahmati Allah. Ya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembali kali kepada Mbak Wiwit Widya. Ya Allah, jazakallahu khairan Ustazah, Masya Allah. Sangat seru sekali kajian hari ini, jadi makin tambah cinta ya sama Rasulullah. Jadi kalau kata orang sekarang itu banyak kepo. Kalau kata orang sekarang, kekepoan itu menimbulkan rasa cinta. Biasanya kan seperti itu ya. Ya, jadi mungkin kalau misalnya mau cinta, tambah cinta sama Rasulullah, berarti kita harus kepo gitu ya, Ustazah ya. Betul, betul. Jadi sholawatnya tambah berarti ya, insya Allah ya. Insya Allah. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah itu tambah berarti. Nangis-nangisin deh. Rindu kepada Rasulullah. Masya Allah. Ya, sayang sekali waktunya sudah hampir di penghujung acara ya. Insya Allah ini bukan pertemuan yang terakhir, karena pekan depan insya Allah akan ada lagi kajian tafsir kitab Al-Muyassar ini bersama Ustazah Ummu Salama, dan pasti lebih seru lagi. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan, stay tune terus di kalendernya, alarmnya jangan lupa di tekin alarm ya, jangan lupa
bahwa jam 4 sore itu ada kajian tafsir kitab Al-Muyassar. Ya, mungkin sebelum kita tutup, kita selfie dulu ya, foto dulu nih. Oh gitu ya, selfie ya. Ya. Di on kan dulu kameranya. Ayo pasang wajah terbaiknya. Ya, saya hitung sampai 3. Mbak operator ya, siap ya? Iya, 1. siap. Oke. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Jasakillah khairan kepada Ustazah Mussalamah yang sudah memberikan ilmunya, berbagi ilmunya kepada kita pada sore hari ini. Jazakumullah juga kepada Sister Villa semua yang masih stay sampai akhir. Masya Allah, semoga apa yang sudah kita dapatkan ini bisa kita bagikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan juga bisa menjadi amal kita ya, pemberat amal kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum dari kami selaku panitia, minta maaf apabila banyak kekurangan. Insya Allah kita bertemu lagi pada pekan depan hari Rabu jam 4. Jangan lupa hari Rabu jam 4, jangan sampai terlewat ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan ilmu, keberkahan umur, dan juga waktu ya. Semoga Allah memberikan kita juga kesehatan, sehingga kita bisa bertemu lagi nanti pada pekan depan. Ya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Wah iya, amin. Izin ya. Sama-sama. Langsung keluarin. There's something on my mind, I just can't get it right, It doesn't go away, Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. All my life, down in